Sebelum masuk ke praktikum, maka kita harus mengenali konsep yang terlebih dahulu, apa itu evaporasi. Nah, evaporasi atau yang kita kenal sebagai penguapan adalah proses di mana air dari permukaan tanah atau badan air berubah menjadi uap dan naik ke atmosfer karena terpapar energi panas dari sinar matahari. Nah, evaporasi ini adalah bagian penting dari siklus hidrologi. Kalau kita tidak tahu seberapa besar air yang menguap, kita juga tidak akan bisa menghitung ketersediaan air secara akurat, baik untuk irigasi, perencanaan bangunan air, maupun pengelolaan sumber daya air. Karena itulah pengukuran evaporasi sangatlah penting. Ini adalah ilustrasi yang menggambarkan evaporasi terjadi. Baik, praktikum ini kami laksanakan pada Jumat 10 April 2026 mulai dari pukul 7:47 sampai 9:47 dengan jangka waktu itu setiap 1 jam, jadi sekitar 2 jam pengamatan di pagi hari. Lokasi di Sadang Saib, Bandung, Jawa Barat dengan cuaca cerah berawan, cukup panas pada saat itu, kondisinya yang cukup ideal untuk melakukan pengamatan evaporasi. Alat yang kami gunakan cukup sederhana, ada 1 buah panci untuk evaporasi, bisa juga menggunakan loyang kue atau yang berbahan sejenisnya. Kemudian ada penggaris atau mistar ukur untuk mengukur perubahan tinggi pada muka air. Kemudian ada air bersih sebagai media penguapan dalam panci tersebut. Dan yang terakhir ada alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran evaporasi yang telah terjadi. Nah, panci yang kami gunakan untuk melakukan evaporasi itu berdiameter 18,5 cm dan mempunyai luas 268,7 meter persegi. Aku sekarang udah percobaan ketiga alias terakhir, kita lihat ya. Nah, oke teman-teman, kita dapat di sekitar 2,2 ya, 2 tuh kelihatan nggak ya? Nah, di sekitar 2,2. Nah, untuk mengestimasi laju evapotranspirasi secara empiris di lapangan, salah satu pendekatan praktis yang digunakan adalah pengukuran evaporasi permukaan bebas menggunakan panci evaporimeter. Berdasarkan spesifikasi instrumen yang digunakan dalam praktikum yang telah dilakukan, parameter geometri panci pengamatan yaitu adalah diameternya 18,5 cm dan jari-jarinya 9,25 cm. Nah, luas penampang panci dihitung dengan asumsi geometri di silinder sempurna menggunakan persamaan berikut ini. Nah, berdasarkan luas penampang tersebut, setiap penurunan muka air sebesar 1 mm atau 0,1 cm akan menjadi ekuivalen dengan volume air sebesar 26,87 mm dibulatkan menjadi 26,9 mm. Nah, ini dia hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Pada pukul 07.47, tinggi muka air di panci adalah 2,5. Nah, ini adalah tinggi awal, setara dengan volume air 671,8 mm.
Nah, 1 jam kemudian pukul 08.47, tinggi muka air turun menjadi 2,3 cm. Nah, volume tinggal 618 mm. Artinya, air yang menguap selama jam pertama adalah 53,8 ml atau setara dengan laju evaporasi 2 mm per jam. Lalu pada pukul 9.47 tinggi muka air turun lagi menjadi 2,2 cm dengan volume 591,1 mm. Nah, jam kedua ini air yang menguap hanya 26,9 mm atau setara dengan evaporasinya tuh 1 mm per jam. Jadi turun setengahnya gitu ya dari jarak jam 7 sampai dengan jam 9. Total penguapan selama 2 jam pengamatan adalah 3 mm atau setara dengan 80,7 mm air. Nah, di sini ada grafik laju evaporasi 2 interval yang menampilkan ilustrasi matahari tertutup awan sebagai penyebab penurunan hujan. Nah, menarik banget kan, laju evaporasinya turun dari 2 mm per jam jadi 1 mm per jam. Kenapa bisa begitu? Secara teori, laju penguapan itu berbanding lurus dengan intensitas radiasi matahari, suhu udara, dan juga kecepatan angin. Tapi berbanding terbalik dengan kelembapan udara. Nah, penurunan laju evaporasi di jam kedua kemungkinan besar disebabkan oleh pergerakan awan yang sesekali menghalangi sinar matahari langsung, sehingga energi yang tersedia untuk penguapan pun akan berkurang. Ini juga jadi pengingat untuk kita bahwa kondisi cuaca sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Dikarenakan itu, jika ingin melakukan praktik evaporasi, dipastikan agar cuacanya tuh sedang cerah ataupun sedang panas seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan dari praktik yang telah dilakukan, itu ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu laju evaporasi di pagi hari menunjukkan tren menurun dari 2 mm per jam menjadi 1 mm per jam dalam 2 jam pengamatan. Kemudian yang kedua, total evaporasi selama 2 jam adalah 3 mm atau sekitar 80,7 mm berdasarkan luas penampang panci yaitu 268,7 cm persegi. Lalu yang ketiga yaitu adanya metode pengukuran menggunakan penurunan tinggi muka air lebih akurat dibanding mengukur volume manual pakai gelas ukur, karena lebih minim kesalahan pembacaan gitu. Nah, data evaporasi ini nantinya menjadi komponen penting dalam menghitung neraca air dan kebutuhan irigasi suatu lahan.